Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing yang dipimpin oleh hikmah. Baik, untuk memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kerja kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, saya akan absen kalian satu persatu. Yang dimulai dari Hikmah Sidaputar, Hadir Pak. Tristan Kumbolon, Hadir Pak. Jessica Simbolon, Hadir Pak. Rotua Lumban Toruan, Hadir Pak. Eni Sihite, Hadir Pak. Lucinda Sigiro, Hadir Pak. dan Talenta Sembire. Hadir Pak. Baik, pada kali ini siswa semua hadir. Hadir Pak. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Apa ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Baik. Teks deskripsi itu teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai satu objek, tempat, orang, atau peristiwa, Pak. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita itu akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Apa ada yang tahu apa itu laporan dan apa itu observasi? Ya. Laporan adalah untuk menginformasikan atau menyampaikan secara tertulis atau lisan. Jadi laporan itu yaitu dokumen yang berisi informasi atau data yang dikumpulkan dari kegiatan tertentu seperti penelitian, proyek, dan evaluasi, Pak. Nah, kalau observasi ada yang tahu apa itu observasi? Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan juga mencatat fenomena atau perilaku dalam situasi tertentu. Baik, jadi laporan observasi itu adalah dokumen yang tertulis yang menyajikan temuan dan data yang diperoleh dari kegiatan observasi yang bersifat fakta dan bukan hanya sekedar opini. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang apa sih tujuan LHO itu atau laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa tujuan LHO itu? Lucinda? Untuk menyajikan data dan fakta. Nah, betul sekali. LHO itu bertujuan juga untuk menjadikan data dan fakta yang diperoleh dari kegiatan observasi secara objektif dan akurat. Informasi ini harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses oleh pembaca. Setelah itu ada yang tahu lagi tujuannya apa? Sarah Grace. Memberikan gambaran yang jelas, Pak. Betul sekali. Nah, tujuannya itu tujuan lain dari LHO adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena, perilaku, atau kondisi yang diamati. Ini mampu membaca, memahami situasi yang sebenarnya tanpa harus melakukan observasi langsung. Nah, kita akan melanjutkan tentang sifat teks LHO. Sebelum kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus tahu sifat-sifatnya. Ada yang tahu apa itu sifat-sifat LHO? Hikmah Sidaputar? Bersifat faktual atau bersifat fakta, Pak. Nah, betul sekali. LHO itu berbasis pada data dan fakta yang diamati langsung. Semua informasi yang disajikan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan didukung oleh bukti-bukti yang konkret. Selanjutnya ada yang tahu sifat-sifat LHO? NCT? Bersifat objektif, Pak. Nah, betul juga. LHO itu harus menyajikan fakta dan data yang diperoleh dari observasi secara objektif tanpa dipengaruhi oleh opini atau perasaan pribadi penulis. Objektivitas memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang rasional. Selanjutnya ada yang tahu? Baik, Jessica Simbolon. Yaitu harus disusun secara sistematis, Pak. Betul sekali. Mengikuti struktur yang jelas dan logis. Ini termasuk pendahuluan metodologi, hasil observasi, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Struktur yang sistematis membantu pembaca memahami laporan dengan mudah dan mengikuti alur pemikiran penulis. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Lucinda Sigiro? Bersifat deskriptif, Pak. Nah, betul juga. Dalam artiannya, laporan ini memberikan gambaran rinci tentang fenomena atau situasi yang diamati. Deskripsi yang lengkap dan rinci membantu pembaca mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek observasi. Dan terakhir, ada yang tahu sifatnya apa? Ya, Jessica Simbolon. Terukur, Pak. Nah, ya betul. Yang terakhir itu sifat teks laporan observasi itu terukur. Maksudnya itu seringkali menyertakan data yang dapat diukur seperti statik, tabel, dan grafik untuk mendukung temuan observasi. Data terukur memberikan bukti konkret dan memperluas
redaksi laporan. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, dan saya akan memberikan tugas pada kalian untuk mencari tentang contoh teks laporan observasi, dan minggu pertemuan berikutnya kita akan menganalisis bersama-sama. Ada yang kurang ngerti? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini saja, dan doa pada hari ini sebelum kita pulang dipimpin oleh Grace Tambubolon. Baik, untuk menutup pertemuan kita lanjutkan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akan keluar terlebih dahulu. Kalian akan melanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.